Ya beratnya ya kalau jadi transpuan begini tiap harinya mau ngeledek, bilang banci apa segala macam, aku nggak pernah tanggepin. Stigma dan diskriminasi masih membelenggu transpuan, transgender perempuan. Namun di tengah akses layanan yang terbatas dan kehadirannya yang belum sepenuhnya diterima masyarakat, mereka menunjukkan bahwa transpuan mampu berkarya dan berdaya. Saya Mario Sarong, selengkapnya di program Berkas Kompas. Ini Vanessa. Sore jelang malam jadi waktu tersibuknya menata diri, membingkai wajah dengan dempulan riasan. Biasanya Vanessa perlu setengah jam untuk bersolek. Ia memoles diri dengan alat rias seadanya supaya orang-orang tertarik melihatnya. Vanessa, seorang transpuan yang berprofesi sebagai pengamen jalanan. Mengamen jadi seni bertahan hidup bagi Vanessa di Jakarta. Halo Kak Vanes. Waduh, ini lagi sibuk banget nih kayaknya. Oh, ini tempat tinggalnya ya? Iya. Ini aku baru lihat nih rumah tempat tinggalnya Kak Vanes. Ini apa? Kontrakan rumah? Kontrakan. Kontrakan ya? Udah berapa lama tinggal di sini Kak Vanes? Udah mau masuk 7. Udah mau masuk 7 tahun ya? Iya. Kak Vanes, hidup sebagai seorang transpuan di kota besar, apa maknanya buat Kak Vanessa? Ya sebagai transpuan kita harus bisa melewatin hidup yang keras ini. Berjuang ya? Berjuang. Jujur mengakui sebagai transpuan, Vanessa diusir keluarga. Merasa tak diterima membuatnya mesti angkat kaki dari Pulau Seribu Sungai, Kalimantan. Ia lantas memulai hidup dari nol di ibu kota. Kontrakan sederhana berukuran 2 kali 1,5 meter jadi tempatnya berteduh. Istana tempatnya pulang dan beristirahat usai mengais rezeki di jalanan. Ia menyusuri sepanjang Jalan Margonda di Depok. Tiada lupa alat pengeras suara dia bawa serta. Sudah 7 tahun transpuan berusia 29 tahun menggeluti profesi pengamen dengan penghasilan yang tak seberapa. Kalau dibilang berat sih ya berat, cuma ya mau gimana lagi, yang aku harus tetap berjuang aja meskipun di sini mau bagaimananya pun. Beratnya seperti apa? Yang bisa digambarkan misalnya? Ya beratnya ya kalau jadi transpuan begini ya kita harus masuk kanan keluar kiri aja. Mau itu orang ngejudge setiap harinya mau ngeledek, bilang banci apa segala macam, aku nggak pernah tanggepin karena aku nggak nyusahin mereka. Kala pagebluk melanda 2 tahun silam menjadi mimpi buruk bagi Vanessa. Pembatasan sosial yang diterapkan kala itu membuatnya harus menghentikan pekerjaan sementara waktu. Namun, ia tak menerima bantuan sosial secuil pun lantaran identitas pribadinya tak sesuai dengan alamatnya menetap saat ini. Oh, karena kakak transpuan jadi tidak mendapat gitu, maksudnya gimana? Kayak ya nggak pernah ini aja sih, kayak pilih kasih gitu RT-nya. Pilih kasihnya sama warganya, meskipun kita ada surat keterangan warga iya, keterangan RT kalau saya tinggal di sini, padahal kan setiap bulannya iuran datang mulu. Tetapi kayak contohnya kayak ada bantuan kayak yang pas COVID itu sembako nggak dapat dari RT sini. Begitu pula halnya dengan layanan kesehatan. Hingga kini, saat kehidupan mulai kembali normal, transpuan ini belum mendapatkan vaksin COVID-19. Ya, cuma gara-gara KTP kan. Vaksin kemarin akhirnya? Iya. Jadi belum mendapatkan ini gara-gara KTP kemarin itu ya? Iya, gara-gara KTP-nya masih hilang. Padahal, transpuan tergolong kelompok yang rentan terpapar COVID-19. Mayoritas mereka tinggal di pemukiman padat dan sempit. Pekerjaan mereka pun melibatkan interaksi yang tinggi dengan orang.
Vanessa hanya satu dari banyak transpuan yang sukar mengakses layanan kesehatan, apalagi selama pandemi COVID-19. Mereka berdikari tak bergantung pada orang lain. Dulu aku sebelum masuk komunitas kaum transpuan agak sulit emang. Sulitnya kayak gimana misalnya? Ya sulitnya kadang-kadang ada yang mau terima, ada yang enggak gitu penolakannya. Dari? Entah itu dari puskesmas, entah dari rumah sakit. Oh, pernah ditolak waktu itu ya? Iya. Alasannya apa? Alasan mereka menolak? Ya alasannya mereka kurang ini banget sih. Apa? Penolakannya ya secara halus gitu, nggak langsung kasar menolak, cuma ada secara halus ya gitu. Audi Manaf, ketua kelompok Warna Sehati, yakni komunitas yang menaungi transpuan di Depok, Jawa Barat, berharap pemerintah mau hadir serta memperlebar jejaring akses layanan kesehatan bagi para transpuan. Seharusnya mengcover kesehatan JKN, Jaminan Kesehatan Nasional teman-teman transpuan, bahwa kalau emang mereka memasukkan di sebagai kelompok penyandang masalah kesejahteraan, ya harusnya mereka mengcover itu. Itu kan sangat dibutuhkan ya sebenarnya buat teman-teman perantau yang tidak punya penghasilan tetap. Ada suatu kata-kata yang kasar yang aku tidak terlalu suka ya sebenarnya. Kampung Liau bukan tempat-tempat waria ngumpul. Itu petugas RT-nya yang ngomong. Petugas RT kita ya di Indonesia ini, bukannya aku ini, dalam skup terkecil perpanjangan tangan negara itu kan RT, RW. Dan itu semacam raja kecil. Mereka tidak pernah bekerja untuk menjemput bola, mendata teman-teman warganya, tapi harus kita yang ini Aktif sendiri. yang aktif datang. Sebenarnya kan itu menjadi tugas tanggung jawab mereka ya. Dalam keadaan COVID seperti ini ya, saya rasa mungkin mereka akan mendahulukan warga-warga mereka atau keluarga-keluarga mereka atau kerabat mereka. Nah, negara kan tidak memandang bahwa kelompok transpuan ini di masa pandemi COVID-19 itu adalah sebagai kelompok yang paling rentan. Lantas, bagaimana negara menjawab keluh kesah para transpuan yang sulit mengakses layanan kesehatan? Mampukah negara hadir serta memberi layanan kesehatan yang sama bagi transpuan layaknya masyarakat Indonesia lainnya? Kalau memang terjadi seperti itu, ya kita harus mengingatkan kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit, tidak ada pembedaan ya. Jadi seluruh masyarakat, maaf ya, termasuk orang yang mempunyai penyakit-penyakit yang kalau boleh kami katakan HIV namanya ya, AIDS, itu harus dilakukan karena mereka adalah orang-orang yang justru rentan. Dunia pendidikan nyatanya tak bebas dari stigma dan diskriminasi bagi para transpuan yang ingin memperluas cakrawala pendidikannya. Padahal pendidikan jadi salah satu hak yang patut dimiliki oleh setiap warganya. Julianus Retoblaut boleh berbangga saat mimpinya menjadi transpuan berpendidikan tinggi sebentar lagi bakal terwujud. Mami Yuli, begitu ia akrab disapa, tidak lama lagi akan menamatkan studi doktoralnya di salah satu kampus swasta di Jakarta. Mami Yuli ialah lulusan sarjana hukum dan pemegang gelar master ilmu hukum pidana di salah satu universitas di Jakarta. Tekad ingin berpendidikan tinggi lahir dari masa lalunya yang kelam. Sebelum menyadari pentingnya sekolah, dia melakoni beragam profesi, apapun asal ia bisa makan. Mulai dari pekerja salon hingga transpuan penghibur di ibu kota. Ia mau tak mau mesti menjalani pekerjaan itu. Karena usai angkat kaki meninggalkan rumahnya di Papua, transpuan 61 tahun ini hanya sebatang kara di Jakarta. Ia berharap pendidikan tinggi yang dienyam oleh transpuan bisa merubah stigma serta meruntuhkan diskriminasi yang tercipta. Yang aku lihat selama berapa puluh tahun itu cuma stigma buruk, kekerasan terjadi, pemukulan, bahkan teman-teman yang juga yang tidak pernah dapat kejelasan hukumnya. Kita kalau datang ke kantor polisi diusir, disuruh pergi. Kamu tuh orang-orang nggak benar, kamu orang-orang membawa maksiat, kamu orang-orang seperti ini, seperti ini. Dan aku pikir bahwa orang menganggap kita ini memang benar-benar lebih dari sampah. Itulah yang membuat saya berpikir bahwa tanpa saya sadari sudah 22 tahun saya hidup di jalan.
keluarga saya sudah tidak mengakui saya udah kurang lebih 30 tahun. Terus aku mau jadi apa? Umur sudah 35 tahun, kalau aku hidup begini terus, nanti aku bagaimana? Tetapi faktanya, pada perjalanan menempuh pendidikan, ia pun mengalami diskriminasi. Jelang sidang uji doktor ilmu hukum tata negara, pihak kampus enggan menguji jika ia tak melepas identitasnya sebagai seorang transpuan. Pada waktu aku menghadapi hari-hari terakhir dalam ujian kami, aku dipanggil itu ke kantor bahwa kamu jadwal ujian hari ini tapi kamu tidak boleh berpakaian perempuan. Kenapa? Ini dikatakan sama direktur bahwa kamu harus tetap pakai laki. Kenapa seperti itu? Karena di S3 ini kan secara akademisnya itu kami hanya mengakui 2 gender di kampus ini. Terlepas dari kampus, kamu mau pakai pakaian apa silakan aja. Tapi aturan yang di sini yang sekarang diberlakukan pada waktu ujian harus perempuan berpakaian baju perempuan, laki tetap berpakaian laki. Dan Anda melakukan itu? Saya melakukan itu karena saya memang istilahnya cari aman. Karena memang saya butuhkan supaya aku bisa cepat selesai. Kalau tidak kan sudah tanggung. Kalau aku cuma karena alasan berpakaian terus aku nggak boleh ikut ujian kan sayang. Litbang Kompas mencatat diskriminasi yang kerap dialami transpuan di Indonesia. Tak diterima oleh masyarakat. Ruang gerak dan berekspresi terbatas, tak mendapatkan layanan publik yang setara. Transpuan pun alami diskriminasi di dunia pendidikan. Nah, ini kan kalau di Indonesia adanya. Langkah Allegra Walter menggebrak stigma dan merobek stereotip perihal transpuan. Allegra jadi transpuan peraih gelar dokter pertama di Indonesia. Untuk saya pribadi adalah sebuah privilege yang luar biasa bagi saya untuk bisa standing up as a professional dan juga dengan identitas gender saya sebagai seorang transpuan. Yang Allegra gapai bukannya mulus tanpa hambatan. Diskriminasi yang saya alami juga bentuknya bermacam-macam, mulai dari kata-kata hinaan yang saya rasa kurang pantas ya untuk diberikan ke orang lain atau dilontarkan, hingga diskriminasi yang sifatnya struktural seperti larangan untuk menggunakan pakaian-pakaian ataupun ekspresi-ekspresi feminin lain. Untuk orang tua sendiri ada kekhawatiran bagaimana anaknya bisa melanjutkan proses pendidikan dengan kondisi identitas gender yang berbeda ataupun dari pekerjaannya, apakah dia akan diterima. Jadi yang lebih berat adalah kekhawatiran dari orang tua. Allegra berharap transpuan bisa berkarya dan berdaya, serta berani mengupayakan haknya sebagai warga negara. Penting sekali untuk bisa kita stand up for our rights, karena sudah menjadi hak seluruh warga negara Indonesia ataupun warga negara-negara apapun ya, untuk bisa mengakses pendidikan, mengakses layanan kesehatan, dan juga mengakses pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhannya. Mendapat edukasi yang setara, tidak semua transpuan bisa menerima. Banyak di antara mereka yang berharap mengenyam pendidikan layaknya seorang warga negara, sehingga pilihan lapangan pekerjaan bagi mereka semakin terbuka. Teman-teman itu masih banyak pengen sekolah, tapi kan suatu hal yang tidak mungkin karena ekspresi gender sudah berubah, terus dokumen juga tidak terbawa. Misalnya kalau mereka melanjutkan SMA atau kejar paket itu kan harus ada ijazah SMP dan segala macam. Sebenarnya kami menunggu itu, tapi apakah bisa sekolah mengkoordinir dengan penampilan ekspresi yang sudah berbeda? Seharusnya sih bisa ya, apapun ekspresinya gitu loh. Karena itu menjadi tanggung jawab negara gitu kan, menyediakan pendidikan atau semacam pelatihan atau semacam peningkatan kapasitas yang mereka minatnya apa. Data transpuan di Indonesia masih sangat minim. Belum ada data yang pasti mengenai jumlah mereka. Namun, kita tak bisa terus-menerus menutup mata bahwa ternyata kita hidup berdampingan dengan transpuan. Angelina beruntung saat Universitas Atmajaya Jakarta menginisiasi program Yes I Can dan ia terpilih masuk dalam program itu.
Yes I Can adalah program yang bertujuan meningkatkan taraf hidup kaum marginal, termasuk transpuan, dengan memperlebar akses mereka terhadap layanan dasar dan memperbaiki status ekonomi serta sosial. Kini, Ina, sapaan akrabnya, menjadi satu dari sekira 30 orang pekerja di Sang Ratu Salon, program besutan Yes I Can. Bekerja di Sang Ratu Salon menyelamatkan hidupnya. Sebelumnya ia menggantungkan nasib di jalanan karena susah mendapatkan pekerjaan. Sering banget ditolak. Ya karena keadaan kita transpuan, jadi mereka nggak mau melarang kita untuk kerja di perusahaan mereka. Serendah-rendahnya OB lah. Waktu itu ditolak. Mencoba dan mencoba, udah sering. Saya di Jakarta jadi transpuan pengamen jalanan. Pernah dipukulin ormas masyarakat, pernah. Kerja malam juga saya lakukan, pernah. Salah 1 minggu saya lakuin demi bertahan hidup di kota besar karena tidak ada pekerjaan. Yes I Can mengajari Ina supaya serba bisa. Di salon ia bisa menata rambut dan merias wajah pelanggan. Semua kemahiran ini Ina asah dari program peningkatan kompetensi Yes I Can. Selama 6 bulan Ina dilatih oleh tenaga profesional di bidang kecantikan. Kalau saat bekerja di jalan, ia cuma mampu meraup 30-50 ribu rupiah sehari. Kini transpuan 38 tahun ini bisa menghasilkan 200 ribu rupiah perharinya. Karenanya Ina yang jadi tulang punggung keluarga, kini pelan-pelan bisa memperbaiki kehidupan ekonomi familinya. Iya, setelah masuk di sini, ya saya bilang usaha salon lagi rame. Ya mau tidak mau saya harus mencari biarpun orang tua di kampung nggak tahu posisi kerjanya saya di Jakarta apa. Karena adik pada saat itu masih sekolah. Di kampung ya? Di kampung. Kak Ina yang menanggung? Betul. Program Yes I Can lahir pada tahun 2017. Yes I Can konsisten merangkul anak jalanan hingga transpuan dan mantan pekerja seks komersil. Alasannya adalah utamanya karena selama ini kan ketiga kelompok tersebut itu memang yang terabaikan atau termarginalkan begitu ya. Kemudian program-program pemberdayaan yang selama ini sudah diberikan baik oleh pemerintah ataupun pihak-pihak lainnya itu sampai sejauh ini yang kami lihat itu hanya sekedar untuk memberikan hard skillnya saja. Tapi waktu itu menurut kami yang salah satu yang terlewat adalah untuk memberikan kepercayaan diri kepada mereka bahwa mereka itu bisa melakukan sesuatu. Jelas utamanya kalau misalnya teman-teman transpuan itu sulit mendapatkan pekerjaan karena ekspresi gendernya, ya, penampilannya mereka gitu kan, yang mungkin orang biasa melihatnya itu bukan sesuatu yang normal gitu, jadi membuat mereka jadi tidak diterima bekerja di suatu tempat gitu sih. Jadi itu yang concernnya kami memang. Negara yang punya kewajiban melindungi setiap hak warga negaranya semestinya hadir pula bagi para transpuan. Program penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dinilai belum mampu membenahi persoalan transpuan. Yang menjadi persoalan adalah program itu misalnya juga nggak pernah kemudian misalnya menyelesaikan masalah tadi. Kebutuhan teman-teman transpuan tentu berbeda kan dengan teman-teman yang misalnya tunawisma, anak jalan, ya kan? Gitu kan, jadi memang nggak bisa kemudian, mungkin begini, program boleh, program secara umum mungkin boleh seperti kayak seragam, tapi implementasinya jangan seragam gitu loh. Transpuan rentan mengalami kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual hingga budaya, lantaran stigma yang melekat kepadanya. Saudara, Litbang Kompas merangkum pembawa bencana dan aib, penyebar HIV, orang yang menyimpang dan perusak moral masyarakat, jadi stigma yang melekat pada transpuan. Stigma dan diskriminasi kepada transpuan tercipta sebab masyarakat sulit menerima perbedaan gender. Ini bukan hal yang mudah ya, tapi masyarakat kita kan memang selalu masih melihat bahwa yang namanya manusia itu kemudian hanya ya kalau nggak laki perempuan gitu ya. Jadi ketika ada laki-laki, yang anak laki-laki misalnya yang
kemudian memang dia berpenampilannya halus, lembut atau feminin gitu kan, itu tentu akan menjadi sasaran itu ya, ejekan ya, candaan, atau bahkan bisa kekerasan dari teman-teman laki-lakinya kan gitu ya. Meski berbeda dengan umumnya gender di negara kita, tapi keberadaan transpuan tak bisa kita sanggah. Melihat transpuan ini harus dari berbagai sisi ya. Kalau kita melihat sisi transpuan dari sisi hak asasi manusia dan juga melihatnya dari hak-hak konstitusional sebagai warga negara, maka sesungguhnya tidak ada beda antara transpuan dengan warga negara dan manusia lainnya. Artinya kelompok ini, kawan-kawan transpuan, memiliki hak asasi yang sama dan juga memiliki hak-hak konstitusi yang sama. Nah, persoalannya adalah karena kadang-kadang sisi hak asasi manusia dan hak konstitusional ini dikaburkan atau disamarkan dengan sisi yang lain, misalnya sisi keagamaan. Sebagai warga negara, transpuan memiliki hak yang sama untuk memiliki rasa aman serta mendapatkan perlindungan. Jangan lagi ada stigma dan stop diskriminasi pada mereka.